Nah, ini untuk materi minggu ke-8 dan ke-9 yaitu flip flop ya. Saya share jadi 2 bagian kemarin, part 1 dan part 2 karena biar fokus dulu part 1-nya mengenal dulu rangkaian flip flop dasar, kemudian part 2-nya baru pengembangan. Sebetulnya rangkaian flip flop ini sudah kamu pelajari dasarnya di rangkaian logika, yaitu gerbang NAND dan gerbang NOR ya. Nah, ini yang pertama untuk rangkaian flip flop itu nanti akan ada 2 output ya, di mana satu outputnya adalah output utama, satunya lagi hanya komplementer saja atau lawannya lah, pelengkap ya. Misal outputnya 1 berarti komplementernya 0. Nah, flip flop itu merupakan rangkaian logika untuk menyimpan data biner yang digunakan bisa sebagai penyimpan dari memori, bisa pewaktu ya, atau counter atau register gitu, bisa penghitung maupun untuk mengurutkan itu bisa. Jadi salah satu teknologi biasanya kalau di microcontroller itu ini dipakai sekali. Flip flop memiliki 2 keluaran ya, tadi boleh key dan not key ya. Pokoknya ini outputnya adalah key, output komplementernya adalah not key, lawannya saja gitu. Pada kondisi normal, key sama not key merupakan komplementer atau berlawanan saja. Misal key-nya 1, maka lawannya ya 0. Misal key-nya 0, berarti lawannya 1. Nah, itu sifat dari rangkaian flip flop. Nah, jenisnya ada apa aja? Nah, pertama kita akan mempelajari yang namanya SR flip flop. SR, S-nya itu sebetulnya dari kata set dan R-nya itu reset. Jadi set dan reset flip flop. Nah, nanti kita berikan contoh yang menggunakan gerbang NAND dan juga gerbang NOR ya. Nah, secara umum SR flip flop atau rangkaian flip flop gitu aja lah. Itu seperti ini ya modelnya. Inputnya ada set, ada reset atau S sama R itu aja. Lalu outputnya ada key dan not key ya. Nah, ini output normalnya umumnya kalau not key komplement saja. Ini sebagai output. Lalu dimisalkan untuk yang pertama dari gerbang NAND ya. Masih ingat ya ini simbol NAND seperti ini ya. Dasarnya adalah gerbang N, kemudian dikasih NOT jadi NAND ya. Bedanya sama NOR ya, ya gerbang OR masih ingat ya, tinggal dikasih lengkungan saja ini yang lurus diganti lengkung. Nah, ini nanti menjadi gerbang NOR. Ini rangkaian logikanya ya, prinsipnya seperti ini aja ya. Inputnya SR, outputnya key dan not key. Kemudian sesuai tabel kebenaran ya untuk SR flip flop NAND dari gerbang NAND seperti ini ya, inputnya S dan R ya. Kemudian kita susun inputnya untuk S 0011, kemudian input untuk R, input yang kedua 0101 ya. Nah, outputnya sebetulnya cukup lihat yang di saja ya outputnya. Jadi kalau inputnya 0 dan 0 berarti outputnya 1. Oke. Nah, ini not key-nya 1. Nah, ini harusnya apa? Lawannya 1. Kan harusnya 0 gitu ya. Nah, maka ini disebut kok tetap 1, maka ini disebut sebagai mode larangan. Nggak boleh gitu ya. Nah, terus inputnya 01, outputnya 1. Berarti lawannya adalah 0. Nah, ini namanya set, mode set. Inputnya 1 dan 0, outputnya 01. Ya, ini sudah berpasangan, maka ini masuk mode reset. Kalau inputnya 11, maka outputnya tetap. Berarti ini adalah mode tetap. Tetap itu artinya gini, misalkan sebelumnya kok 0, berarti selanjutnya 0. Ya. Seterusnya 0. Kalau sebelumnya 1, maka selanjutnya adalah 1. Nah,
Nah, itu artinya mode tetap, ya. Ilustrasinya bisa juga menggunakan ini ya, diagram waktu nih. Jadi misalkan S sama R-nya, masih ingat kalau di atas itu 1 ya, 1 berarti di atas, ini 1, 1 berarti nanti, output-nya, sebelumnya kok 0, maka kita gambar 0 juga, jadi tetap 0. Misal lagi nih, misal ya, ini 1, ini 0, 1, 0 berarti, output-nya adalah 0 ya, sini lihatnya, sesuai tabel kebenaran, oh 0. Terus, 1, 1 tetap, output-nya adalah tetap. Oh sebelum ini kan 0, berarti sini 0, jadi tetap 0. Yang dimaksud tetap yaitu mengikuti sebelumnya apa. Terus yang kedua, SR flip-flop dari gerbang NOR ya. Jadi bedanya ini tadi, kalau gerbang NAND tadi lurus, gerbang NOR ya dilengkungkan saja. Tabel kebenarannya, oke. Untuk input SR masih sama ya, 0011, 0101. Nah, yang beda adalah di outputnya sebagai mode operasinya ya. 00 outputnya tetap. Oh, maka dia sebagai mode operasi. Tetap itu mengikuti sebelumnya apa. Kemudian inputnya adalah 01, maka outputnya 0 ya. Komplemennya 1. Maka dia modenya mode reset. Kalau inputnya 10, outputnya 1, komplemennya 0, maka dia modenya adalah mode set ya. Inputnya 11, wah ini modenya larangan ya, nanti outputnya 00. Nah ini tabel kebenarannya ya, sudah ikuti saja kalau ada kasus, nanti ikuti tabel kebenarannya. Ya ini dicontohkan dengan diagram waktu nih, misalkan saya ambil yang ini ya, misal ini inputnya 1, kemudian 0 ya, SR-nya 10, 10, maka outputnya kan 1 ya, key-nya 1, berarti kita gambar di atas. Ini key-nya, kalau komplemennya kalau digambar ya nanti ini dibalik saja ya. Ini contohkan key-nya. Itu cara membuat diagram waktu ya. Nah, pada mode operasi larangan, keadaan key akan sama dengan komplemen, yaitu 1. Kondisi ini tidak digunakan, jadi tidak bisa dipakai. Ya. Ada kondisi larangan nih, nah ini yang untuk NAND ya. Tadi key sama komplemennya kan sama-sama 1 untuk NAND. Kalau yang NOR sama-sama 0. Jadi tergantung jenis flip-flopnya apa yang dipakai. Dari dua jenis di atas, flip-flop yang digunakan untuk pembahasan selanjutnya adalah flip-flop RS atau SR, boleh ya, bolak-balik nggak masalah, yang terbuat dari gerbang NAND. Nah, kita fokus untuk gerbang NAND ya, yang kita gunakan selanjutnya. Nah, contoh misal ini, tuliskan keluaran dalam mode binet untuk keluaran normal key ya, kita buat key, dan mode operasi dari flip-flop RS yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Jadi ini ada diagram waktu ya, pada node A sampai dengan J dari sini ya, kan ini dibalik aja. Jadi ini nanti ke kiri gini, bacanya A, B, C, D, E, F, G ya ini. Kemudian keluarannya apa? Ini bisa kita buat ya. Jadi kita bisa melihat pulsa yang A ya. Pulsa yang A ini kan inputnya SR-nya adalah 01. Maka output key-nya apa? Bisa ditulis di sini. Jadi pas di pulsa A, pas di node A ini ternyata outputnya adalah key ya. 01 outputnya 1. Bisa lihat di gerbang NAND tadi. 01 outputnya adalah 1. Seperti itu. Nah ini bisa dilanjutkan ya. Nanti untuk pulsa B inputnya 11, maka outputnya juga 1 ya. Terus inputnya 10, berarti outputnya adalah 0. Nah ini kita bisa kembali ke yang NAND tadi ya. Masih ingat nih kalau tetap 11 berarti tetap itu artinya mengikuti sebelumnya ya.
kalau ada satu-satu misalnya ya. Nah, pulsa B ini kan satu-satu. Outputnya adalah tetap. Nah, tetap itu mengikuti sebelumnya. Sebelum pulsa B, outputnya apa? Outputnya 1. Maka pulsa B outputnya juga 1. Karena tetap. Berarti mengikuti sebelumnya. Nah, kemudian misal pulsa yang I. Pulsa yang I adalah 00. Nah, ini mode larangan. Tadi kan modenya mode larangan. Bisa dicek tadi outputnya. Kita gunakan yang ini saja. NAND ya. 00 maka outputnya adalah 1. Pokoknya intinya ikuti saja dengan tabel kebenarannya. Nah, kalau ditanyakan modenya apa, maka pulsa A itu modenya masuk mode set, yang pulsa B tetap, pulsa C reset ya, sampai dengan pulsa D juga reset seterusnya. Nah, itu contoh penggunaan dari flip-flop gerbang NAND. Contoh kedua, gambarkan diagram waktu. Izin bertanya, Pak. Oke, ya gimana? Yang D tadi, Pak, kenapa dia 0 ya, Pak ya? Yang apa? Pulsa B. Bagian atas. Iya. Pulsa B ini. Pulsa B. D, yang bagian D kok D. bisa 0, Pak ya? Pulsa D. Iya, Pak. Pulsa D ini ya. Ini kan satu-satu. Satu-satu apa? Satu-satu. Tadi outputnya apa kalau satu-satu? Tetap 1. Tetap. Tetap itu artinya mengikuti sebelumnya. Sebelum D, outputnya apa? Oh, C0. Iya, berarti yang D juga harus 0. Paham ya? Oh, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Jadi mode tetap itu artinya tetap seperti sebelumnya apa. Sebelumnya 0 maka dia harus 0. Sebelumnya 1 dia harus 1. Begitu saja ya. Kemudian gambarkan diagram waktu untuk I dan tulis mode operasinya pada flip-flop berikut ya. Masih ingat ya, meskipun tidak ada keterangan ini pakai NAND atau NOR, tadi sudah dijelaskan kita menggunakan gerbang yang NAND. Oke, ini input RS atau SR boleh saja. Seperti tadi, masih ingat ya, ini di bawah berarti 0, di bawah 0, 0, 0. Nah, pulsa 1, pulsa 2, 3, 4, seterusnya. Maka itu outputnya apa? Nah, kamu bisa menggambar ya. 0, 0 berarti inputnya adalah 1 gitu ya. Terus 0, 1 inputnya 0, seterusnya. Pokoknya ikuti saja tadi gerbang tabel kebenarannya. Nah, ini sebetulnya boleh dirubah dalam bentuk diagram waktu juga. Maka kamu nanti gambar I-nya di sini ya. Satu-satu berarti ke atas, kemudian ke bawah 0, 0, 0, 0, naik lagi 1, 1, 1, ke bawah 0. Seperti itu. Komplemennya gambar juga enggak masalah. Nah, itu penjelasan terkait dengan gerbang NAND ya. Sebelum saya lanjutkan, ada yang ingin ditanyakan lagi untuk bagian satu ini? Bisa diikuti semuanya? Bisa, Pak. Oke, kalau begitu saya lanjutkan untuk bagian berikutnya. Nah, ini yang part 2 ya, masih flip-flop. Yang bagian kedua, yaitu tentang JK flip-flop. Nah, bedanya dengan yang tadi SR flip-flop ya, itu terletak pada kondisi larangan saja. Ya, kalau di SR flip-flop atau RS flip-flop boleh saja. Itu tadi kita mengenal kondisi larangan, maka di JK flip-flop ini nanti tidak ada kondisi larangan. Tetapi diganti dengan yang namanya kondisi toggle ya, seperti ini. Nanti hanya dirubah saja. Nah, jadi itu bedanya antara JK dengan SR flip-flop. Ya. Jadi kelemahan dari SR flip-flop adalah terdapat kondisi larangan atau rest condition ya, yang tidak boleh, karena itu sebetulnya tumpang tindih kalau digambar di pulsanya nanti, yang tidak dapat terprediksi. Nah, ini bisa muncul, bisa tidak sebetulnya larangan.
Nah, ini harus dihilangkan. Untuk memperbaiki hal tersebut, maka JK flip-flop dibuat jalur balik dari masing-masing output key maupun komplementnya menuju ke gerbang masukan NAND. Jadi dikembalikan lagi ke sebagai input. Hal ini tidak masalah karena gerbang NAND dapat memiliki lebih dari 2 masukan. Oke. Bisa SR, bisa ditambahi clock misalkan, itu boleh aja ya. Inputnya jadi 3 gitu. Secara umum, cara kerja JK flip-flop sama dengan SR flip-flop, jadi tabel kebenarannya juga sudah ada nanti. Perbedaannya hanya pada saat JK bernilai 1,1, menyebabkan kondisi keluaran berubah menjadi 1 ke 0 dan 0 ke 1 atau toggle ya. Jadi dibalik. Jadi pas kondisi larangan tadi, 1,1 itu kan input 1,1 tadi kan input larangan, nah itu nggak boleh ya. Nah, misal tadi kita mengenal yang namanya gerbang NAND tadi ya. Nah, ini kondisi outputnya kan tadi nih 1,1. Nah, ini nanti di JK flip-flop maka ini harus dirubah. Oke, contohnya. Nah, ini simbol dari JK flip-flop ya. Jadi inputnya bukan lagi SR tapi J dan K. Ya, masih kita gunakan gerbang NAND sama, kemudian dikasih gerbang NOT ya. Nah, ini ada clock di sini. Jadi inputnya boleh saja ditambahin. Misal clock tadi atau JK itu clock lah. Secara umum seperti ini aja ya. JK kemudian dikasih clock. Nah, ini outputnya key maupun komplement. Nah, tabel kebenarannya bisa dilihat di sini ya. Inputnya adalah JK, masih sama cara menyusunnya 00, 11, 01, 01. Kemudian nanti outputnya yaitu jika inputnya 00 maka outputnya tetap mengikuti sebelumnya apa. Ini disebut mode tetap. Inputnya 01 berarti outputnya juga 01. Inputnya 10, outputnya 10 ya. Ini mengikuti ya. Kalau inputnya 11 maka disebut di sini modenya adalah mode Google ya. Nah, ini bedanya dengan larangan tadi. Kalau dilihat ini sebetulnya lebih enak ya, ini kan 01 outputnya juga 01 gitu aja. 10, 10 sesuai. Jadi jika J dan K berbeda, ya, misalkan nih 01, 10 maka keluaran I akan sama dengan nilai J. Ini 01, 10, oh berarti Q-nya sama dengan nilai J-nya. Atau tadi ya, 01 ya 01, 10, 10. Nah, cara mengingatnya, cara lainnya seperti ini aja ya. Pokoknya kalau J dan K inputnya beda, ya berarti output normalnya untuk Q-nya mengikuti J. Gitu aja. Jika J dan K keduanya 0, nih 00, maka tidak terjadi perubahan apa-apa pada blok alias tetap ya. Outputnya mengikuti output sebelumnya. Jika J dan K adalah 1, nih, maka kondisi Q akan berubah dari kondisi sebelumnya. Ya. Yaitu jika sebelumnya adalah Q bernilai 0, maka akan bernilai 1 dan sebaliknya. Jadi toggle itu berlawanan dengan tetap tadi ya. Kalau sebelumnya 0 maka output berikutnya ya 0. Itu mode tetap. Kalau mode toggle misal sebelumnya 0 berarti outputnya berikutnya adalah 1. Itu aja. Itu perbedaan antara tetap dan toggle. Jadi tidak ada lagi mode larangan di sini. Nah, misalkan ini ya, ini clock sebagai pulsa misalnya, pulsa 1, 2, 3, 4 nih. Nah, kita bisa lihat JK-nya saja ya. Oh, J-nya 1, K-nya 1. Berarti output Q-nya 0 ya. Itu kembali ke sini aja. Kembali ke tabel kebenarannya. Ini 11 berarti toggle. Toggle itu lawannya. Nanti misal lagi nih kita lihat pulsa kedua misal. Ya, untuk J-nya 0, K-nya juga 0. Maka outputnya juga 0. Nah, ini masuk ke sini ya,
tetap ya. 00 berarti mode tetap. Ya, jadi ini 0 outputnya akan tetap mengikuti sebelumnya. Sebelumnya apa? 0 ya. Berarti ini kita gambar 0. Ikuti tabel kebenaran ya. Nggak perlu diapalkan, tinggal dilihat saja. Jadi karakter jika flip-flop yang lebih pasti untuk semua kondisi, maka flip-flop ini banyak digunakan untuk membangun berbagai komponen register. Misalkan register geser atau shift register, pencacah biner ya, binary counter, pendetection sequential, atau sequence detector dan lain sebagainya ya. Nah ini biasanya sering dipakai jika flip-flop itu pada mesin-mesin otomasi ya, anak-anak teknik mesin menyusun mesin itu ya mereka banyak menggunakan jika flip-flop ini ya. Pada microcontroller itu juga banyak diterapkan.